Teman-teman, jadi aku itu bahas video sesuai dengan pertanyaan kalian, aku balas. Kalau misalnya panjang lebar nih aku ketik, mendingan aku buatin video ya. Jadi video aku tuh nggak ada yang berulang, semuanya baru. Kalau udah aku upload pasti aku langsung hapus ya di dokumen aku. Di sini aku bakal jawab ya gimana cara mengatasi sulit sendawa, kemudian masih kelayangan, udah endoskopi 4 bulan nggak sembuh-sembuh, dan juga masih lidahnya tuh kayak berasa nggak enak, ngap, sesak nafas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Eva dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, ini aku baru pulang kerja ya, dan aku langsung buat video ini karena tadi tuh ada beberapa orang yang chat aku ya. Makanya di video ini aku bakal bahas beberapa pertanyaan tersebut ya. Ini aku udah rangkum di handphone aku, makanya kalian wajib banget nonton videonya sampai selesai ya. Nah, tadi tuh ada yang komen lagi dengan akun yang sama, Bunda videonya kok diulangi lagi sih. Ini bukan diulangi ya, aku itu buat videonya selalu baru. Jadi kalau misalnya udah aku upload langsung aku hapus. Jadi tidak ada video yang ulang-ulang. Ya, adapun topiknya mungkin yang hampir sama, itu aku menjawab pertanyaan kalian. Jadi video-video aku itu adalah berdasarkan pertanyaan kalian. Kalau misalnya udah aku bahas tapi ada yang nanya lagi dan jawabannya itu mengharuskan saya ngetik panjang lebar, misalnya harus beberapa halaman, makanya aku memutuskan untuk membuatkan video. Jadi kemarin itu ada yang nanya, gimana sih Bun cara konsumsi susu ESR dan juga madu Z-Smack. Jadi di sini aku menjelaskan kalau ditulis itu panjang lebar, makanya aku buatin video. Semoga yang nanya nonton videonya, dan yang tadi sudah komentar terima kasih banyak. Jadi aku itu membuat video berdasarkan pertanyaan-pertanyaan kalian karena aku bukan dokter, jadi aku jawab pun sesuai dengan pengalaman aku, berdasarkan pengalaman pribadi aku, baru aku share ke kalian. Itu nggak ada yang berulang, semua video itu baru ya. Meskipun judulnya hampir sama, itu aku tag ulang ya, aku tag lagi dengan hampir judulnya sama tapi aku modifikasi. Kadang aku lebih lengkap lagi menjelaskan agar kalian paham ya, dan juga tidak penasaran gimana nih jawabannya kok lama banget. Jadi saran aku, kalau misalnya kalian udah bertanya tapi nggak dijawab, ditunggu aja videonya, pasti aku bakal buatin video ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas langsung ya pertanyaan dari beberapa orang. Nah, dan terkait begas sendawa udah aku buat lagi videonya, ditunggu aja videonya karena ini masih banyak yang nanya kenapa sih aku masih buat tentang begas sendawa, karena itu adalah pertanyaan yang paling banyak diajukan. Dan juga ada yang bertanya, kenapa sih sensasi asam lambung itu banyak banget ya, 1001 sensasi, ada aja sensasinya. Dan apakah Bunda juga pernah ngalamin itu? Pernah. Mungkin ada beberapa sensasi yang tidak aku alami, yang kalian alami, tapi sebagian besar yang curhat, yang komentar itu pernah aku alami sendiri. Kalau misalnya belum aku alami, aku sarankan kalian konsultasi ke dokter. Dan kalau misalnya pada saat aku konsultasi, biasanya aku tanyakan langsung ke dokter aku ya. Dan aku ini bukan dokter teman-teman, aku juga pejuang ya, mantan pejuang asam lambung hampir 3 tahun, dan aku itu udah endoskopi, udah USG. Hasil yang keluar itu adalah gastritis, ada peradangan di dinding lambung aku yang membuat aku sering sendawa, ngap, begah, dan masih banyak sensasi-sensasi yang lainnya. Terutama aku itu disertai kecemasan ya, anxiety psikosomatis. Jadi setiap hari itu aku gelisah, takut sakit parah, takut mati, takut dengar kabar apapun. Di kadang aku tuh nggak mau mendengar hal-hal yang tidak, menurut aku itu tidak masuk akal, karena itu bakalan tersimpan terus di sini, bakalan teringat-ingat terus ya. Oke, langsung aja. Di sini aku bakal bahas pertanyaan atas nama Selif Eka 6326 ya. Ini ada pertanyaannya, udah aku rangkum. Halo Bunda, aku mau nanya, aku tuh asam lambung, aku susah sendawa, kadang nggak keluar gitu. Jadi sulit sendawa ini juga biasanya terjadi sama pejuang asam lambung. Perutnya kembung, perutnya itu sering bunyi, sendawa kayak terasa penuh terus, tapi susah keluar, nggak bisa sendawa. Dan pada saat itu aku tuh pernah konsultasi ke dokter aku, dok kenapa ya ada yang susah sendawa, kadang mau sendawa aja kayak nggak pelong, ada juga yang biasanya
sendawa terus-menerus. Itu kenapa ya dok? Nah, setelah aku bertanya, itu biasanya kata dokter produksi asam lambung itu berlebih jadi gas. Kenapa terjadi? Biasanya kita mau makan ya, biasanya kita konsumsi makanan pemicu ya, seperti bergas ya, kayak kol, sawi, putih, kemudian kayak kubis atau kol. Selain itu juga biasanya kita makan yang terlalu banyak micin, pedas, kemudian konsumsi kafein, soda. Selain itu juga biasanya kita makan tepung-tepungan, makanan kita nggak dikunyah halus, itu adalah pemicunya. Selain itu juga biasanya kita makannya itu buru-buru. Jadi itu juga bisa membuat kita kembung, begah ya, meskipun cuma makan 1 suap tapi kembung. Dan sendawa itu nggak bisa, nggak plong. Dan kata dokter aku, sendawa ya ataupun angin itu lebih baik dikeluarin melalui mulut dengan sendawa daripada melalui kentut ya, atau buang angin. Nah, buat kalian nih yang susah sendawa atau yang susah mengeluarkan gas tersebut, caranya bagaimana? Ya, pertama, hindari pemicu gas ya, seperti susu, kemudian soda, kafein, sayur-sayuran putih. Selain itu juga tepung-tepungan itu harus dihindari. Yang kedua adalah hindari berbaring setelah makan. Kalau misalnya kita habis makan langsung baring, itu otomatis asam lambung kita naik ke esofagus. Biasanya langsung kembung perutnya. Kemudian makannya harus dikunyah halus ya. Kunyah 22 atau 32 kali sampai benar-benar air agar mudah dicerna. Jadi perut kita itu nggak kembung. Kemudian selain itu juga sering konsumsi air putih hangat, bisa dikasih jahe sama madu. Itu juga bisa meredakan perut kembung. Kemudian olahraga ini wajib banget dilakukan oleh pejuang asam lambung, apalagi yang sering kembung ya. Nah, kemudian kalau susah sendawa, apa obatnya bun ya? Selain konsumsi air putih hangat, kasih jahe sama madu, aku sarankan konsumsi air kelapa hijau. Ini ampuh teman-teman ya. Ini ampuh banget karena pernah aku coba, aku itu sendawa setiap saat, tapi nggak plong, jadi kayak tertahan gitu dan membuat aku tuh ngap, kayak sesak gitu ya, tak nafas pendek. Itu nggak enak banget. Kemudian buang angin juga kadang susah banget ya. Kadang udah pengen BAB juga susah keluar. Jadi kayak sembelit gitu ya teman-teman. Itu ada karena faktornya hal-hal tersebut ya yang aku sebutkan tadi. Jadi kalau kita ngalamin hal ini, kalau misalnya udah terapkan pola makannya, kemudian dikunyah halus, menghindari berbareng setelah makan belum sembuh juga, saran aku ambil air kelapa hijau. Di Jakarta tuh banyak dijual, Rp15.000 per 1 buah kelapa. Aku ini biasanya beli di siang hari ya. Kadang berangkat kerja, pada saat itu aku masih sering dinas siang. Aku itu berangkat di jam 11 siang, aku langsung mampir di tukang kelapa hijau, beli 1 buah tapi diplastikin ya karena aku bawa kerja. Nah, setelah itu biasanya aku makan jam 12 sebelum masuk kerja, aku izin makan dulu ya, makan dulu. Nah, setelah makan biasanya aku makan itu sekitar 30 menitan. Setengah 1 aku dimulai kerja. Di jam 1 aku lanjut minum air kelapa hijau. Air kelapa hijau ini dikonsumsinya 30 menit setelah makan. Ya, setelah makan dikonsumsi tapi jangan banyak-banyak, ambil aja 1 gelas kecil atau sedang, jangan 1 buah kelapa habis. Kalau bisa diparuh bagi 2. Misalnya ini udah minum siang hari, boleh nanti lagi di malam hari dikonsumsi, tapi kalau sekali sehari juga nggak apa-apa ya. Jadi wajib konsumsi air kelapa hijau kalau misalnya sulit sendawa, dan tunggu reaksi yang akan kalian alami setelah 30 menit ya, atau 15 menit setelah minum air kelapa hijau bakalan keluar sendawa itu plong, dan biasanya langsung kentut ya, atau buang angin. Biasanya juga langsung pengen ke toilet, pengen BAB ya. Itu adalah salah satu minuman ya ajaib untuk susah melawan sendawa atau susah mengeluarkan sendawa. Kemudian selain kelapa hijau, bunda, di kampung aku nih atau di kota aku susah banget nih cari kelapa hijau. Cara yang kedua adalah air beras tajin, beras merah ya, beras merah, mau air tajin organik, air merah biasa, boleh-boleh aja. Caranya silakan ambil beras merah ya, 1 sendok makan, dicuci atau 2 sendok, dicuci bersih, kemudian ditambahkan air ya. Airnya itu agak banyakan karena beras merah ini kan matang itu agak lama gitu ya teman-teman ya.
Nah kemudian setelah itu dimasak, biasanya aku masaknya itu sekitar 15 menitan kalau misalnya beras merah ya, karena agak lama karena itu keras ya. Kemudian setelah 15 menitan itu tuangkan ke gelas, ambil airnya aja, lalu ditambahkan madu. Ya kalau nggak pakai madu juga nggak apa-apa. Dikonsumsinya itu 30 menit sebelum makan nasi. Rutin 3 kali sehari di pagi, siang, dan juga sore hari. Insya Allah itu bisa membantu sendawanya lancar jaya dan juga dibantu air kelapa. Kalau misalnya mau konsumsi bersamaan boleh nggak sih? Yang nggak ada masalah sih menurut aku, karena dua-duanya itu adalah obat-obatan, bukan obat-obatan kimia, jadi semuanya itu adalah tradisional, jadi nggak ada masalah. Cuman nih kalau pengalaman pribadi aku, kalau aku konsumsi air kelapa ya air kelapa aja, kalau air tajin air tajin aja, jadi aku pilih salah satunya. Tapi kalau misalnya nih kalian mau coba dua-duanya boleh-boleh aja, tapi dikasih jeda aja. Misalnya nih siang harinya minum air kelapa hijau, kalau bisa di pagi hari atau malam harinya konsumsi air tajin beras merah. Itu sangat membantu banget teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaan yang kedua atas nama Meme TikTok 11867. Bun, aku kemarin sudah endoskopi, hasilnya mah kronis, gastritis, sudah kontrol 5 kali dalam 4 bulan, masih ada sensasi sesak, mata buram, lemas, kalau pergi jauh nggak enak, pasti timbul sensasi lidah juga rasanya nggak enak. Nah jadi endoskopi ini sudah aku bahas, yaitu tidak untuk menyembuhkan, jadi tergantung kondisi masing-masing orang, pemulihan ya atau pengobatan itu berapa bulan sih pemulihan pasca endoskopi. Jadi biasanya 2-3 bulan. Nah kenapa udah 4 bulan gak ada sembuh-sembuh? Biasanya nih yang pertama itu tidak disiplin dalam konsumsi obat. Karena biasanya nih kalau udah endoskopi kan orang, aku itu udah endoskopi, aku gak mau minum obat, takut biasanya konsumsi obatnya itu hanya 2 minggu ya. Karena ini pernah terjadi sama teman-teman aku juga. Konsumsi obat 2 minggu gak ada perubahan, dia gak mau lagi konsumsi obat. Aku gak mau lagi, takut ngaruh ke ginjal dan sebagainya. Padahal obat-obatan yang diberikan oleh dokter itu adalah sudah sesuai resep dan kondisi kita. Yang penting menurut aku ya, kita tuh konsumsi obat sesuai resep dokter. Yang kedua, kita harus banyak minum air putih. Jadi tuh nggak ngendap di ginjal kita, itu menurut aku ya. Dan kata dokter nih, kalau misalnya mau pengobatan pasca endoskopi atau pengobatan ataupun USG itu harus tuntas. Jadi harus tuntas ini kalau misalnya dokter menyarankan konsumsi obat 2 bulan ya, jadi kita harus konsumsi obatnya 2 bulan, nggak boleh dikurang-kurangin. Karena pada saat kita kontrol, pada saat kita pemulihan itu dokter akan mengontrol kondisi kita. Biasanya ini aku ditanya, ada perubahan nggak? Atau mungkin ada tambahan sensasi nggak? Biasa dokter aku ngomong kayak gitu. Kemudian faktor yang kedua, selain nggak mau konsumsi obat, itu kadang suka bandel. Masih icip-icip ini, penasaran ini ya, aku endoskopi pasti nih bisa sembuh. Jadi saran aku selama pemulihan harus disiplin dulu. Kalau nggak boleh makan gorengan ya stop dulu. Kalau nggak boleh makan cabai jangan dulu ya. Jadi biasanya kita tuh pengen banget, pengen banget nih nyobain ini, nyobain kambuh lagi, jadi kan susah sembuhnya. Jadi emang harus disiplin. Kemudian yang ketiga, ini terjadi sama aku pada saat itu adalah susah kontrol pikiran, dikit-dikit cemas, dikit-dikit takut, dikit-dikit nggak enakan. Itu adalah juga terjadi sama aku, yang membuat aku itu masih kambuh-kambuhan meskipun udah 6 bulan, timbul lagi, muncul lagi. Karena aku tuh susah banget mengontrol pikiran. Jadi kita harus sering-sering lakukan meditasi ya, agar kita tuh nggak selalu cemas seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya masih ngap ini ya, sesak, aku sarankan untuk selalu melakukan pernafasan diafragma ya. Dan kalau misalnya lagi ngalamin ngap, itu duduk aja ya, dadanya itu dicondongkan ke depan, atur nafas, lakukan pernafasan diafragma. Kalau aku sarankan juga bisa melakukan meditasi atau yoga, terutama di sore hari setelah mandi ataupun sebelum tidur malam ya. Kemudian sering-sering lakukan olahraga ringan, berjemur di panas matahari, itu bisa membuat kita lekas pulih dan nafas kita jadi plong. Selain itu juga lidah rasa nggak nyaman, itu karena asam lambung udah naik ke esofagus. Biasanya mata buram itu kan asam lambung naik ke esofagus, biasanya menghampiri telinga bahkan sampai ke kepala, sehingga itu mempengaruhi saraf mata kita. Jadi biasanya kita buram, kelayangan, pusing, dan lain sebagainya. Agar itu tidak terjadi, makanya
kita harus menghindari agar asam lambung kita tidak naik. Pertama, hindari makan tantangan, pikiran yang harus dikontrol, istirahat yang cukup, disiplin. Jadi kalau kita udah disiplin, ya udah terapkan 3P-nya, disiplin, itu pasti sembuh teman-teman. Dan kalau misalnya lidahnya masih terasa kayak asam, saran aku sering-sering aja kumur air garam ya. Di pagi pada saat bangun tidur dan juga malam hari sebelum tidur malam, biasanya aku lakukan itu ya. Semoga video kali ini membantu ya. Sebenarnya masih ada lagi pertanyaan, tapi nanti aku bahas di video selanjutnya. Dan 2 pertanyaan tersebut udah lengkap aku bahas, semoga membantu. Dan yang sudah bertanya semoga nonton video ini ya. Dan yang udah komen kalau misalnya video aku itu terus, aku bahas video itu berdasarkan pertanyaan kalian. Dan video-video yang baru aku buat itu biasanya banyak pendatang baru, banyak yang baru nonton, jadi mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu pengetahuan ya, seperti itu. Jadi aku tuh sharing berdasarkan pengalaman dan memberikan tips-tips step by step seperti yang aku lakukan pada saat aku berjuang dan juga pemulihan. Seperti itu teman-teman ya, semoga bermanfaat share aku kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adiva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!